Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Strawberry Freaks. Kalau bicara strawberry, itu nggak hanya bicara masalah jenis atau cara rawatnya doang. Kita harus juga tahu, harus pelajarin silsilah, sejarah, sama ada beberapa legenda-legenda strawberry nih, terutama strawberry Indonesia. Kali ini mau lagi libur, saya mau pergi ke salah satu tempat. Saya mau ngunjungin salah satu legenda strawberry di Indonesia. Nah, pengalamannya itu nggak cuma di Indonesia teman-teman, udah sampai ke luar negeri nih. Siapa lagi kalau nggak kenal, namanya Gua Prabu. Yuk kita berkunjung ke tempatnya. Akhirnya nyampe juga setelah 3 jam perjalanan. Nih tempatnya nih. Bagus kan? Sayang, masih tutup kalau ini hari apa ya? Di Senin tutup. Jadi kita langsung ke kebun aja ya. Yo, yang belum tahu Gua Prabu nih. Susah nyarinya. Sampai ke kebun-kebun nyarinya. Aduh. Akhirnya ketemu juga Om Yuli. Nih, aku duluan yang ketemu. Nah, ini teman-teman, saya udah sampai di kebunnya Gua Prabu nih. Jadi Gua Prabu itu udah melanglang buana keluar, sampai ke luar negeri juga untuk nanam strawberry. Yang ini masih project nih, belum jadi, makanya belum diundang, belum mengizinkan teman-teman lain datang ke sini. Baru saya yang diizinin nih. Nah, ini sang maestro nih, sang legenda kita. Halo. Ini saat ini Gua Prabu mau contohin ke kita semua tentang cara ngocornya dia ke pakai pupuk POC-nya nih teman-teman. Jadi Gua Prabu itu punya racikan POC yang sering disebutin Gua Prabu tuh, dicampur dengan air. Perbandingannya berapa banding berapa, Pak? 1:10 aja. Tuh, perbandingannya adalah 1:10 dengan takaran ituannya tuh. Oh, ini di tempat tahan gini seperti ini. Kena aja, Jan. Kenapa nggak deket dikenain ke tanaman, Pak? Nanti juga dia akarnya kan mencari makanan sendiri. Oh, jadi Kalau terlalu kena ke sini resiko nanti akarnya terlalu itu. Pangkal pohonnya itu busuk. Oh, Menjaga itu aja, menjaga busuk akar. jadi Gua Prabu itu memberikan POC itu di tengah-tengah di antara dua tanaman, teman-teman. Jadi biar nanti akarnya itu yang ngambil sendiri dan tidak di tengah-tengah, tidak di tengah tanaman. Tujuannya agar nanti si crown itu tidak busuk dan tidak terjadi busuk crown. Itu. Cara seperti ini nih kesannya apa sih? Kalau mungkin bagi orang kok nanggung, nggak langsung disiram semuanya, basahin semua. Tapi ini sebenarnya efektif banget nih. Sekali nyiram 2 deret itu dapat semua tuh. Ya, kalau yang di polybag, Kalau di polybag, kan ini tanaman 4 misalkan, sama aja ini seperti ini bikin dapur nutrisi. Gua suka bilang ini dapur nutrisi. Namanya makhluk hidup pasti dia akan butuh makanan. Sama halnya tanaman juga kan butuh makanan. Dia akan mencari sendiri akarnya. Dia emang tidak bisa berjalan tapi akarnya bisa mencari sendiri. Dia aja di sini. Nah, oke. dia walaupun dia ke bawah si nutrisi nanti akar akan ke sana. Nah, Jadi resiko tidak kena ini. tidak kena si crown ya. Iya. Tuh teman-teman, kalau teman-teman pakai guna ini karung, anggap ini adalah 4 bagian ini adalah sebenarnya karung. Nah, itu di tengah-tengahnya dibolongin teman-teman. Tengah-tengahnya agak dilubangin. Gua Prabu bilang itu dapur nutrisi. Jadi POC dituang di sana, tujuannya adalah biar si akar yang mencari sendiri. Tapi kalau trik ini juga sebenarnya nih efisiensi nih. 4 tanaman ada 1 lubang. Itu juga sama, dari sana dapat sini. Nah, yang Sama. ini malah lebih bagus nih. Ini dapat 2 kali dia. Dan terus dilakukan seperti itu sampai ke ujung. Ini kalau tanaman, karena emang ini hanya untuk adaptasi aja. Untuk kemarin kan minggu kemarin ditanam ini. Kita lihat cek akar. Nah, dan Oh, jadi ini bukan mau ditanam di sini ya. Sebenarnya ini nanti ini adalah jalur jalan nih teman-teman. jalan untuk anggur ini. Jalur jalan untuk anggur. Itu ada tralis untuk anggur. Nah, yang ini jadi stroberinya ini dipakai untuk penyesuaian aja nih, adaptasi di sini. Tuh akarnya tuh. Jenisnya ini kalibret.
Kalibret punyanya si Wak Prabu yang terkenal itu. Kecintaan Wak, cinta sejati Wak. Saya sering bilang geolyang, teman-teman jangan terpengaruh kalau itu itu varietas baru ya. Geolyang itu ini beliaunya. Jangan sampai salah ya teman-teman. Tadi kirainnya varietas baru Wak, geolyang. Enggak, bukan varietas baru itu. Wak kan suka humor. Wah itu suka humor, dia humoris, seriusis, dan galakis. Jadi kalau ini bercandanya bisa bercanda, tapi bisa kalau lagi serius teman-teman ya. Kalau lagi diajarin jangan pernah bercanda, kalau nggak digalakin kamu. Nah, itu ada teman kita, dia belajar cara ngolah media, cara apa? Sangat laten sekali. Kalau jadi menurut kita langsung galakin aja. Kalau kerjanya bagus, ya udah kita humoris. Jadi Wak Prabu di sini nggak cuma sendiri, ini dapat nggak di gambarnya. Jadi di sebelah sana tuh ada yang lagi kerja bikin media tanam, dan itu kerja dari tadi ketika saya datang sampai sekarang kerja terus itu teman-teman, nggak ada berhentinya. Tapi memang sih kalau mau nyerap ilmunya Wak Prabu, kamu nggak cukup sehari untuk serius, butuh berhari-hari, dan itu benar-benar perlu keseriusan. Itu karena emang dia bekerja sambil belajar. Itu karena beliau yang di sana itu bekerja sambil belajar plus menggunakan hati. Kita belum bisa lihat hasilnya, tapi teman-teman bisa lihat rekam jejaknya Wak Prabu, tanamannya seperti apa. Itu yang udah agak cantik-cantik daunnya yang kemarin dipotong. Yang mana Wak? Yang ini? Yang di polybag. Nah ini yang udah potong akarnya ini semua. Nah ini yang udah dipotong akar. Alhamdulillah udah mulai cantik karena emang ini panas. Ini daunnya udah mulai sehat-sehat. Udah mulai berbuah. Nah ini berbuah. Nih teman-teman, satu yang saya nggak pernah bisa ngalahin Wak Prabu, pohonnya pendek daunnya. Kalau pohonnya saya kutilang semua. Ini karena emang apa? Kemarin kan akarnya dipotong semua, jadi pendek juga. Tapi kalau udah lama nanti dia akan sama aja seperti di dataran tinggi, bisa rimbun. Ini baru aja sebulan kan dari dipotong. Ini baru sebulan dipotong. Ya, dioperasi. Nah tapi yang paling mantap itu kalau di kita biasanya ini kutilang tinggi-tinggi batangnya panjang. Kalau ini enggak nih teman, mengumpul. Terus juga tuh lihat tuh, lihat nggak? Buahnya segambreng. Emang deh. Emang baru belajar ini, baru belajar berbuah karena 2 tahun katanya tanam belum pernah berbunga. 2 tahun tanam belum pernah berbunga, baru belajar berbunga di sini. Waduh. Begitu datang sang maestro sebulan langsung. Nah nih. Nah. Oke teman-teman, inilah kebunnya Wak Prabu nih. Ini ada. Oh. Ini bawa aja betulnya. Hah? Bawa aja. Bawa bibit. Dari mana nih? Dari Ciwidey. Oh. Lihat tuh. Nah ini. Udah belajar. Udah sekarang mungkin kemungkinan makin lebih bagus dari Brunei lah. Itu cara berbuahnya. Jadi di Brunei kemarin kendalanya sama kayak di Jakarta, suhunya tinggi, dan yang diperparah itu sama kayak di tempat lokasi ini juga gap suhu antara suhu rendah, titik rendah dan titik tinggi itu jauh banget. Jadi biasanya tanaman tuh super kaget. Jakarta tinggi tapi jarak rentang antara titik rendah dan titik tingginya itu nggak terlalu jauh. Di sini jauh banget teman-teman. Siangnya panas, malamnya dingin. Oh. Ini yang kemarin yang dioperasi, yang ada di videonya itu ada tulisan Kumaha Aing. Nah, di operasi itu yang dipotong akarnya itu semua ini. Karena emang perlu ketelatenan juga, perlu kesabaran juga. Pada akhirnya mereka bisa tumbuh subur, berbunga dan mengeluarkan lagi sulur. Dan ada yang ditanam dari sulur juga, alhamdulillah udah mulai bisa berbunga juga langsung dari sulur. Tuh teman-teman dengar. Ini sebenarnya semua bibit yang di sini adalah bibit yang kemarin udah di videoin sama Wak Prabu sebelumnya, yang dibilangnya Kumaha Aing.
Nah, ini berkat ketelatenan sama keseriusan juga benar-benar ketelitian. Nggak sembarangan sih yang bisa ngelakuin itu. Ini akhirnya udah berbuah, dan yang dari sulur juga udah ada yang berbuah ya, Prabu. Udah ada yang berbuah nih, teman-teman. Belajar berbunga juga. Cantik. Jadi mungkin berapa bulan ke depan teman-teman datang ke sini udah jadi ini tanaman stroberinya udah mulai berbuah. Karena untuk kebun stroberi itu yang di atas, yang di sana itu untuk kebun stroberi, itu untuk kebun anggur. Ini baru permulaan aja untuk pembibitan. Nah, ini pembibitan. Ini untuk pembibitan aja. Yang di atas nanti itu stroberi, di sana anggur. Saya ingetin lagi ya, ini kebun luas. Luas banget. Nah, ini yang tanam dari sulur. Ini bukan dari Ciwidey, ini asli pembibitan sulur di sini. Nah, ini adalah tanam yang dari sini nih. Nih, teman-teman tuh. Nah, sulur pas keluar sulur di sini langsung ditanam ininya, bisa langsung. Nah, ini udah berbunga nih. Nih bakal bunga nih. Daun susternya udah ada. Daun suster bisa gede gitu ya? Masih kecil. Nanti kalau itu udah besar. Nah, emang jenis kalibret ini nggak sembarangan nih. Mantap ini. Oke, teman-teman. Ada lagi mau disampaikan, Wak? Nantilah mau itu juga identifikasi varietas sama Mas Eros nih, karena ada banyak beberapa varietas ini di sini, beda-beda daunnya. Wah, juga sampai pusing. Dikasih PR lagi Om Yuli Faros nih kayaknya. Identifikasi tanaman. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi.